Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Sorry kalau sambil ngerokok. Pada kesempatan video kali ini gua mau coba compare antara video Bipro Mark 3S dan Maxto M3 intercom ya men. Ini mumpung belum hujan, ini keadaan tuh udah mendung banget. Ini udah mulai gerimis-gerimis, jadi sebelum hujan, jadi gua langsung main aja. Untuk resolusi yang gua pakai keduanya sama 1080p 30 fps. Dan kalau untuk di intercom Maxto M3 gua pakai value-nya itu di min 2. Terus white balance-nya auto. Kalau di intercom Maxto M3 nggak banyak ya men, settingannya cuman itu doang kayaknya. Terus kalau di Bipro Mark 3S gue pakai IC nya gue hidupin. Kalau di Maxto M3 nggak ada IC ya men. Di Bipro Mark 3S IC gue hidupin, white balance nya auto, value nya gue kasih min 1. Wah udah gerimis lagi. ISO nya gua pakai 1600. Kenapa? Semestinya gua kasih 800, atau gua nggak main di auto, seharusnya gua kasih 800 kalau pagi siang. Kalau sorenya masih agak terang, tapi ini udah mendung, udah gelap, udah hampir jam setengah 6-an. Jadi gua kasih di tengah-tengah 1600. Kalau malam itu biasanya gua pakai 3200. Karena ini jatuhnya tengah-tengah, malam enggak, sore enggak. Jadi gue pakai 1600. Untuk value-nya gue pakai min 1 ya. Untuk di ini Bipro Mark 3S. Dan yang jelas chest strap dada gue pakai untuk Bipro Mark 3S. Dan sorry kalau posisinya itu enggak si Mark 3S-nya enggak terlalu tinggi karena mountingnya cuman 1. Gua nggak double-doublein karena apa? Takutnya kalau gua tambahin mountingnya lagi, takutnya getarannya tuh lumayan berasa. Makin tinggi tuh makin tingkat getarannya tuh makin ada kalau mountingnya banyak. Jadi gua kasih mountingnya cuma 1. Ya motor udah dicuci lagi malah gerimis. Kayak kita harus berhenti dulu men untuk pakai case waterproof deh kayaknya. Karena gerimisnya udah mulai kacau bangau nih. Karena si case waterproof itu kalau kita pakai kayaknya lensa seharusnya videonya mantap gitu, jadi terhalang oleh si case waterproofnya, kayak sayang banget. Ya karena ini hujannya makin besar, mau nggak mau kita harus minggir. Ngeri rusak. Karena dia nggak kayak Akasa Brief 7 ya men. Dia nggak kayak gitu. Akasa Brief 7 tuh ada IPX 7 nya. Kalau Bipro bukan IPX 7, IPX ini IPX menan. Jadi dia nggak ada fitur anti air ya men. Nah gua matiin dulu ya, nanti gua sambung lagi. Oke men, kita lanjut lagi. Gue udah kasih case waterproof di Bipro ini, di Bipro Mark 3S. Harap dimaklumin kalau agak-agak kurang jelas si videonya karena kan pakai case waterproof ya. Case waterproof itu di punya gue tuh udah nggak jernih si case-nya itu. Banyak baret-baret ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa ngeliat lah ya dari video pertama tadi sebelum hujan. Ini pas gue udah rapi begini pakai jas hujan, malah hujannya tuh agak berhenti. Nggak apa-apa lah buat jaga-jaga, takutnya ke depan hujan. Oke kita lanjut. Untuk si Bipro Mark 3S ya gue udah pakein lensa CCTV ya men, yang replacement itu.
untuk diameter si lengkungannya itu sekitar 1,8 mm ya di Bipro Mark 3S. Udah nggak pakai originalnya karena originalnya udah baret-baret, jadi gua ganti. Duh, motor baru dicuci ini. Dan antara angle-nya si Bipro Mark 3S kalau misalnya nggak terlalu tinggi, terlalu mentok dengan kokpit motor gua, dimaklumin karena emang mountingnya cuman satu doang, nggak tinggi. Gue ulangin lagi men ya, untuk settingan si Bipro Mark 3S yang gue pakai sekarang itu 1080p 30 fps. Action cam-nya gue taruh di dada dengan menggunakan chest strap. Dan untuk value yang dipakai itu gue kasih -1 karena ISO-nya gue pakai bukan auto, ISO-nya gue pakai 1600. Ice-nya gue bikin hidup, weight balance-nya gue kasih auto, gue nggak macem-macemin. Terus untuk tingkat ketajaman videonya gue kasih tinggi, tapi untuk kualitas videonya gue kasih sedang. Terus settingannya lagi di Bipro, tanggal waktu gue aktifin, tadi sempat gue kembaliin ke setelan pabrik. Dan untuk meteringnya gue pakai average, gue nggak ngerti itu average apa. Dan angle-nya di Bipro ternyata nggak ada, fiturnya nggak ada. Gue cari, kalau di Akasa itu kan ada 170 derajat. Kalau di GoPro itu ada kayak super wide angle, ada wide, ada linear. Kalau ini nggak ada, sedikit kebingungan. Ini sebetulnya angle-nya berapa derajat, nggak jelas. Untuk settingan di Intercom Max atau M3 yang jelas dia anti air, sedangkan Bipro Mark 3S enggak. Resolusinya gue pakai 1080p 30 fps di Intercom Max M3. Value-nya gue kasih -2 karena dia kalau dikasih plus atau normal 0 itu agak terlalu terang, gak enak. Buat balance-nya gue pakai auto. Anti shaking-nya dari klaim si intercomnya di kardusnya gue lihat itu udah ada anti shaking, walaupun fiturnya di Intercom Max di Intercom M3 itu di aplikasi Recam Pro itu nggak ada, maksudnya kayak nggak bisa di on atau di offin gitu ya anti shackingnya, itu nggak ada bacaannya soalnya, jadi mungkin dia udah otomatis kali. Yang jelas di Intercom nggak ada IC ya men, cuman ada anti shacking gitu. Salah jalan nih gue nih, soalnya ngelewat kampung nih. Soal harga dari Intercom Max M3 barunya itu sekarang 1.3 ya kalau nggak salah, ada di online shop. Satu lagi. Kalau secondnya itu masih stabil juga harganya kayak Akaso, 1 juta, di bawah 1 juta 800, paling mantep banget harga 800 dia secondnya. Dan beda cerita ya men kalau udah dimodifikasi intercomnya. Kebetulan waktu itu ini gue dapat second di harga 800 dan sudah dimodifikasi, jadi gue nggak perlu cari jasa-jasa modifikasi lagi karena memang sudah dimodifikasi, alhamdulillah. Karena penting buat gue untuk intercom ini karena dia original pabriknya itu nahan untuk aktivitas kita, kayak suara eksternal kita dia masih menggunakan suara dari internal, jadi cuman buat bikin video doang. Suara lagu segala macam nggak bisa masuk bebarengan saat nge-record video, jadi harus dimodifikasi ini ya si intercomnya. Jadi segala aktivitas yang lo mau, kayak misalnya bikin video sembari lo nyanyi dan suara lagunya kedengeran melalui satu record di video ini, jadi bebarengan, maupun lu pairing dengan teman-teman ya, itu semuanya aktivitas suara terekam semua. Yang jelas aktivitas suara itu melalui suara dari eksternal,
eksternal mic-nya ya, atau kalau misal lo pakai helm halves, mic-nya itu kan ada di depan congor ya. Congor, depan mulut, jadi masuknya dari mic eksternal ya, bukan dari mic internalnya. Jadi saran kalau mau punya intercom Maxto M3, gue rasa wajib dibeli, karena dari yang gue cari-cari gitu ya, dari saingannya itu, gue masih saingan itu ya ada lah ya, beberapa brand yang punya videonya juga, intercom yang punya video juga. Gue masih milih si intercom ini, Maxto M3. Tapi untuk kestabilannya ada brand sebelah yang lumayan cakep, ada fitur AC-nya juga. Balik lagi ke Bipro, ini cuaca udah malam. Ya udah mau menghampir malam ya, soalnya jam 6 kurang 15 udah mulai gelap. Dimaklumin kalau warnanya agak sedikit turun karena memang settingannya nggak semaksimal settingan malam. Ya seperti inilah ya penampakannya antara dari kedua video intercom Maxto M3 dan Bipro Mark 3S. Oke teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Nanti kalau ada pertanyaan atau request bikin video apa gitu ya, untuk kebetulan lagi megang intercom Bipro Mark 3S, mungkin sekitar Bipro Mark 3S ya men. Kalau mau nanya-nanya atau mau nanya tentang intercom ini, monggo nanti gue buatin videonya. Dan thank you teman-teman yang udah subscribe sampai saat ini, hingga subscribe gue 308, mudah-mudahan bisa sampai 1000. Dan mudah-mudahan juga videonya dari beberapa video sebelum-sebelum itu bermanfaat, mudah-mudahan. Oke, gue akhirin video gue. Ini mau maghrib, mau mampir dulu ke musola terdekat. Thank you, jangan lupa di like, di subscribe, and di komen. Bye 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 bye.